Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, bertemu lagi dengan saya di channel. Saya mohon izin untuk sharing sedikit berkaitan dengan penyusunan SKP bagi Bapak dan Ibu Akang Teteh ASN P3K di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Mohon izin saya sharing berdasarkan FGD pada tanggal 20 Desember di bersama fasilitator serta BKD dan RB, maka eh, untuk penyusunan SKP juga berlaku bagi P3K karena ada klausul ASN. Seperti diketahui bersama bahwa ASN adalah P3K dan PNS. Penyusunan SKP ini adalah untuk bertujuan untuk menilai kinerja. Kalau dulu istilahnya ada buat SKP tapi dalam bentuk manual, misalnya seperti itu di Excel. Sekarang karena bahwa kinerja kita disusun, kemudian ada pelaporan, kemudian dan seterusnya sampai kita memiliki nilai kinerja. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya tidak akan membahas banyak, tapi saya akan langsung membuat simulasi atau langsung praktek bagaimana cara menyusun SKP di SKP bagi teman-teman di maaf, SKP penyusunan SKP bagi teman-teman P3K di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Semuanya sama. Pertama, kita langsung akses ke halaman website yaitu di kinerja.jabarprof.go.id. Kemudian kita login, silakan login berdasarkan username dan password Siap Jabar. Jadi sekali lagi untuk login ke kinerja.jabarprof.go.id gunakan akun Siap Jabar. Kemudian kita login. Oke, di halaman login pertama ada bisa jadi kemungkinan muncul seperti ini. Silakan kembali ke TRK aja, kembali TRK, keluar. Ini adalah tampilan pertama kita seperti ini. Nanti ada aktivitas dan lain sebagainya, kita skip saja dulu. Nah, di sini ada satu menu namanya input SKP utama. Silakan diklik, kemudian ada rencana kinerja. Nanti ada drop down, ada menu ke bawah lagi, rencana kinerja. Baik, ini ada tombol lampiran rencana kinerja pegawai, dialog kinerja, tutup rencana kinerja, dan tambah kinerja. Pihak BKD sudah menyiapkan 12 template, tapi ini kalau kita lihat bersama kontennya hampir sama, bukan hampir sama, bahkan sama. Maka apabila dulu bagi teman-teman PNS itu 6, kita akan isi dan akan kita coba sesuai dengan PNS atau ada tambahan sedikit ya. Oke. Saya satu-satu kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama lampiran kinerja, ini adalah untuk lampiran SKP. Nah, biasanya ini saya lupa istilahnya apa ya. Nanti adalah dukungan sumber daya. Jadi apa yang dapat apa yang kita perlukan gitu, untuk melakukan kinerja kita itu, untuk mendukung kinerja kita. Kemudian ini bagaimana skema pertanggungjawabannya, nanti kita bisa isi setelah kita isi SKP. Misalnya dukungan sumber dayanya adalah tersedianya sumber daya dan pembiayaan seperti itu ya. Karena saya di sini akan mencoba mencontohkan sebagai guru. Kemudian ada skema pertanggungjawaban dilaporkan secara berkala sesuai dengan periode. Berarti ada yang bulanan, semester, dan tahunan. Frekuensi, karena misalnya kita
jika kita, nah ini kan konsekuensinya contohnya direkomendasikan sebagai inovasi internasional. Nah kita misalnya sebagai pegawai direkomendasikan sebagai pegawai ya atau pegawai berprestasi. Kita tahu dulu ya. Oke. Kemudian ini dialog kinerja, ini untuk apa? Untuk melakukan komunikasi dengan atasan kita atau dengan pihak-pihak terkait. Kemudian ini tutup rencana kinerja ini dipakai nanti sesuai dengan arahan adalah per 1 Januari 2023. Ini artinya nanti kita untuk merealisasikan rencana kinerja kita. Ini adalah untuk tambah apa misalnya kita nanti ada tambahan-tambahan, tapi untuk saat ini tidak disarankan. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Oke, apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu, Akang Teteh semuanya yang harus kita lakukan adalah melakukan edit. Ini untuk menghapus tanda warna merah, ada gambar tong sampah ini. Kemudian ini yang ke bawah adalah untuk melihat rencana aksi bulanan. Kemudian ini adalah cascading. Bapak dan Ibu, kemudian ini adalah untuk cascading ya. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan melakukan edit. Setelah edit, nah ini ada rencana kinerja. Ini adalah atasannya, tinggal diklik di sini. Kemudian ini adalah atasan. Oke, saya sudah punya template yang untuk oke. Saya sudah punya template. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ini bagian-bagian. Ini adalah rencana kinerja atasan kita bahwa kita dalam penyusunan SKP berdasarkan Permen 6 tahun 2022 itu harus ada cascading. Artinya apapun yang kita lakukan sebagai bawahan itu adalah untuk mendukung program atau kinerja atasan kita. Oke. Kemudian ini adalah kuantitas. Kuantitas adalah jumlah. Oke, di Permen 4 itu pelaporan boleh kuantitatif, boleh kualitatif. Nah, untuk Jawa Barat sendiri berdasarkan kegiatan ini maka sifatnya adalah kuantitatif. Kuantitas ini adalah kira-kira, oke saya akan contohkan punya di kita ya. Nanti Bapak dan Ibu, Akang Teteh sebenarnya kayak di sini karena kebetulan kami dari SLB dan sebagai wali kelas. Nah ini ada siswa kelas SMA LB menerima, paste dulu ya. Oke, nah, siswa kelas bla 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 menerima materi bla 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 bla. Oke, kita paste. Oke. Nah kalau siswa menerima SMA LB berarti jumlahnya ya. Nah ini adalah jumlah tahunan. Jumlah tahunan berarti siswa kita dijumlahkan kali selama rentang waktu. Oke, misalnya ada P3K di tahun 2022 itu adalah bulan Maret ya, karena Maret ya, Maret 1 Maret berarti kan kita tuliskan sini saja dari 1 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 10 ya, 10 bulan. Oke, ini jumlahnya karena di sini adalah peserta didik, maka ini adalah PD ya, boleh PD, boleh orang, enggak lah kayak gitu ya. Ini PD gitu, PD itu peserta didik. Kemudian ini orang, boleh orang. Kalau orang sih biasanya ke TU ya, pelayanan. Tapi kalau saya lebih ke PD lah. Oke, ini adalah jumlah siswa kelas. Nah, ini kalau jumlah siswa penerima mata pelajaran boleh. Misalnya kita tinggal dipindahkan ke sini ya. Nanti akan ditanyakan misalnya jumlah evidence-nya ya.
Ini tinggal di copy paste. Oke, sudah. Kemudian ini adalah kualitas. Kualitas ini adalah berapa persen nih kita akan melakukan ini, maka kita sampaikan di sini persentase kegiatan atau pelaporan. Kegiatan atau pelaporan. Oke, waktunya disesuaikan 10 bulan. Karena kita aktif 10 bulan. Ya, 10 bulan. Oh iya, mohon maaf. Dari bulan Maret sampai Desember itu kan ada bulan yang tidak aktif ya. Misalnya kita tidak mengajar gitu. Ada istilahnya formulasi, kalau di kegiatan itu ada istilahnya formulasi KBM dan formulasi non KBM. Karena kita sebagai guru fungsinya adalah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, kan itu ya konsepnya. Maka ini nanti kita hilangkan ya, kita coba untuk terutama di kegiatan KBM. Tapi karena ini adalah terdidiknya atau terlayaninya ya, siswa menerima materi, maka kita cukup ke jumlahnya dikali 10 aja. Oke, saya lupa Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini adalah jumlah siswa. Jumlah siswa itu dikalikan 10 karena kita 10 bulan, jumlah siswa kita dikalikan 10 karena nanti ada rencana aksi bulanan. Rencana aksi bulan. Maka berarti ini 40. 40 itu dari mana? Jumlah siswa guru ini adalah 3. Misalnya 3 PD dikali 10 bulan. Berarti siswanya adalah 3. Ini adalah waktu pelaksanaan atau pelaporan. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, anggaran dikosongkan, waktu pelaksanaan dan pelaporan ini adalah persentase. Saya ulang dari awal. Ini tinggal di copy paste dari template. Kemudian ini adalah kuantitas, karena 10 bulan siswanya 3 berarti 30 siswa atau 30 PD. Ini 10 bulan. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Nah, ini namanya rencana kinerja bulanan. Kita tadi mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, nanti akan muncul. Kemudian indikator bulanannya apa gitu kan. Ini kita tinggal copy paste dari sini. Copy, paste, dan 3. Kenapa 3? Karena tiap bulan kita mengajar ya, mengajar 3 PD. Ininya 100%. Sama 3 PD N PD 100%, dan seterusnya sampai selesai. Bapak Ibu akang teteh sebenarnya tidak ada nih harus seperti ini, harus seperti ini, karena nanti apa ya, bukan nanti, karena berdasarkan Permenpan nomor 6 itu tidak ada rincian kerja, tidak ada rincian kerja. Artinya adalah berdasar kepada apa ya, berdasarkan ada, sebentar saya lupa lagi bahasanya. Oke. Jadi berdasarkan cascading kinerja. Cascading kinerja itu artinya adalah poin-poin kinerja kita itu apa saja,
Jadi bukan bukan apa ya, kalau dulu kan ada istilahnya, misalnya di jabatan fungsional tertentu itu ada angka kredit gitu ya, angka kredit, kemudian ada tupoksinya, ada uraian tugasnya. Nah itu tidak perlu, karena nanti untuk Permenpan nomor 6 itu sedang digodok, jadi hasil kinerja kita itu nanti akan dikonversi menjadi angka kredit sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya. Itu tidak akan saya bahas terlebih dahulu di sini, tapi kita akan bahas. Oke, ini sudah Bapak Ibu, Akang Teteh, kita kemudian tinggal simpan. Oke, terisi kemudian kita simpan. Oke. Nah, pada saat disimpan kita tunggu ini sampai selesai. Oke. Nah, ini di bawah sudah ada jumlahnya. Oke. Selanjutnya lakukan yang kedua. Yang kedua juga sama. Oke ya, Bapak Ibu. Yang kedua sama juga, ini kita masukkan siswa kelas menerima nah ini kalau ini adalah lebih kepada jumlah jamnya. Sama jumlah jam katakanlah 24 per minggu, berarti misalnya 96 kali 10. Ini cari JP. Ada ya? Oke, ini jam pelajaran ya. Oke, ini 10 bulan juga. Ini jam bulan. Ini adalah jumlah pembelajaran kegiatan mengajar. Oke. Mau dipersempit misalnya nggak apa-apa lah, jumlah jam pembelajaran atau jumlah jam mengajar gitu ya. Saya rubah menjadi jumlah jam mengajar atau dokumen administrasi kelas. Kalau misalnya nanti kita perlu eviden, biasanya evidennya adalah apa? Kalau ini ya, bisa berbentuk SKBM, kemudian daftar hadir, atau misalnya jurnal pembelajaran, itu boleh. Presentasi kegiatan sama ini ya, kegiatan atau laporan. Oke. Kemudian ini juga sama, ini adalah waktu. Jadi waktu. Nah, Bapak Ibu, saya ulang lagi, ini adalah jumlah pelajaran, jumlah jam mengajar guru yang bersangkutan, karena kebetulan kita misalnya 24. Nah, itu tinggal disesuaikan saja ya. Disesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu Akang Teteh di lapangan gitu ya. Kan minimal 24 nih. Nah, ini saya kasih minimal aja deh, pelaksanaan 10 bulan dan seterusnya. Nanti ini juga sama, misalnya Maret, April ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini Bapak Ibu yang indikator tahunannya kita salin menjadi di sini. Kemudian ini dibagi 96. Ini jam pelajaran ya. Persentasenya 100%.
campur aja. Oke, Bapak Ibu, SKP ini nanti sekali lagi seperti di awal saya sampaikan bahwa ini akan menjadi dasar penilaian kinerja Bapak dan Ibu di tahun berjalan. Di semua PNS itu dinilai kinerjanya gitu. Untuk guru-guru yang PNS untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya itu nanti dasarnya semuanya dari sini. Cek. Baik. Nah, ini Bapak Ibu sudah ya, kita sudah isi nih. Nah, sudah isi, sudah selesai. Kemudian kita simpan. Oke, sudah simpan sama kita cek. Oke, pastikan ini semuanya ada ya. Tuh. Ada. Jadi 960, ini kan di sini 960. 96 bagi 10. Sudah 960 dibagi 10 96 dan seterusnya. Nah, prosesnya sama Bapak dan Ibu, silakan dilanjutkan sesuai dengan template yang saya miliki. Mau menggunakan template ini boleh, mau menggunakan template yang ada yang langsung tinggal merubah jumlah dan seterusnya, enggak, tidak apa-apa. Tapi insya Allah di sini sudah saya siapkan termasuk rasionalitasnya ya. Misalnya kegiatan apa saja yang dilakukan dan seterusnya Bapak dan Ibu tinggal copy paste. Selanjutnya ini karena misalnya ada 7 nih Bapak Ibu, ada 7, sedangkan di sini ada 12, boleh enggak Bapak saya menghapus? Silakan, tidak apa-apa gitu ya. Untuk P3K silakan boleh hapus. Misalnya saya akan menghapus yang mana? Nih, oke. Hapus, sudah selesai, hapus sampai tersisa 7. Jangan sampai misalnya kita akan membuat 7 tapi menghapusnya disisakan 5. Usahakan jangan seperti itu karena nanti akan ada proses validasi yang itu membutuhkan waktu gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk saat ini hanya sampai di sini dulu. Silakan susun rencana kinerja Bapak dan Ibu AKPT. Kemudian tidak saya sarankan untuk tutup rencana kinerja. Nanti tutup rencana kinerjanya sesuai dengan arahan adalah mulai tanggal 1 Januari 2023 dan paling lambat 20 Januari 2023. Insya Allah akan saya sediakan simulasi tutup rencana kinerja bagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Sekiranya bermanfaat tolong dibantu untuk subscribe dan sharing video saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.